Situasi yang tampak seperti fiksi ini sebenarnya pernah terjadi di Eropa pada tahun 2010 ketika krisis utang negara yang mengguncang hampir seluruh kawasan. Krisis tersebut berawal dari ketidakseimbangan fiskal yang menumpuk selama bertahun-tahun, defisit anggaran yang terus melebar, produktivitas ekonomi yang stagnan, dan ketergantungan pada pinjaman yang eksternal. Ketika Yunani tidak mampu lagi membayar hutangnya, kepercayaan investor runtuh dan pasar obligasi Eropa terguncang dengan hebat. Nah, dampak itu tidak hanya dirasakan oleh negara sumber krisis, tetapi merambat ke negara-negara lain melalui sistem keuangan dan yang sudah terintegrasi secara mendalam di bawah Uni Eropa dan zona Euro. Efek domino ini memperlihatkan bagaimana satu negara yang berada di ambang kebangkrutan dapat meningkatkan resiko sistemik bagi seluruh kawasan. Nah, negara-negara seperti Portugal, Irlandia, Italia, dan Spanyol ikut terjebak dalam tekanan pasar, mengalami lonjakan biaya pinjaman, dan menghadapi ketidakstabilan ekonomi yang domestik. Krisis 2010 ini akhirnya menjadi contoh konkret bahwa dalam ekonomi global yang saling terhubung, kehancuran fiskal suatu negara dapat menjadi pemicu krisis yang lebih luas, bahkan berpotensi untuk menyeret satu benua dalam resesi berkepanjangan. Krisis Eurozone terjadi karena 17 negara yang memakai mata uang euro saling terikat secara ekonomi. Ketika beberapa negara tidak mampu membayar utang pemerintahnya, tekanan langsung menyebar ke seluruh kawasan. Ketergantungan inilah yang menyebabkan atau memicu efek domino dan membuat masalah fiskal satu negara menjadi masalah bersama. Untuk contoh yang bisa diberikan yaitu di Irlandia, di mana Irlandia ini terpukul lebih awal karena gelombang properti runtuh pada tahun 2007. Nilai aset di Irlandia jatuh sehingga membuat bank-bank mengalami kerugian besar hingga 100 miliar euro. Di mana dengan mengalami kerugian sebesar itu memaksa pemerintah memberi belot 67,5 miliar euro. Krisis perbankan ini berubah menjadi krisis utang negara dengan rasio utang melonjak hingga 120% dari PDB pada tahun 2013. Untuk contoh selanjutnya, itu ada di Spanyol. Spanyol awalnya merupakan negara dengan utang yang rendah. Namun, krisis properti menyebabkan runtuhnya sektor konstruksi, menambah pengangguran, dan menekan pendapatan negara. Pemerintah terpaksa meminjam besar untuk menyelamatkan ekonomi di Spanyol. Akan tetapi, situasi semakin memburuk saat terjadi proses nasional dan akhirnya Spanyol butuh bantuan finansial pada tahun 2012. Mari kita membahas tentang causes atau penyebab akar masalah. Pertama, kelemahan struktural Eurozone. Ketika negara-negara seperti Yunani masuk Euro, mereka mendapatkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, seolah-olah mereka mempunyai risiko yang sama dengan negara seperti Jerman. Ini menciptakan utang yang mudah. Sayangnya, kemudahan ini mendorong banyak pemerintah untuk berbelanja terlalu besar dan mengabaikan disiplin anggaran, membuat defisit membengkak di luar kemampuan pendapatan pajak mereka. Kemudian datanglah pemicunya, krisis keuangan global pada tahun 2008. Krisis ini menghantam keras, menyebabkan pemasukan negara menurun tajam karena ekonomi sedang melambat. Tiba-tiba, utang yang tadinya tersembunyi kini terlihat sangat besar. Puncaknya terjadi pada tahun 2009 ketika Yunani mengakui telah memanipulasi data anggaran selama bertahun-tahun. Momen ini memicu krisis yang kita kenal sebagai hilangnya kepercayaan investor atau sovereign trust crisis. Investor panik dan langsung menuntut bunga yang tidak masuk akal untuk meminjamkan uang, membuat negara-negara ini tak bisa lagi bertahan. Selanjutnya, apa itu efek dari krisis ekonomi ini? Syarat untuk menerima bantuan finansial ini sangatlah berat. Pemerintah harus menerapkan pemotongan anggaran ekstrim atau austerity. Ini berarti pemotongan gaji, pensiun dipangkas, dan kenaikan pajak yang masif. Austerity memperdalam resesi. Banyak kebangkrutan bank terjadi karena kredit macet dan nilai aset mereka anjlok. Secara sosial, ini adalah bencana. Angka pengangguran, terutama kaum muda, melonjak hingga di atas 50% di beberapa wilayah. Hal ini memicu demonstrasi besar yang hampir setiap hari terjadi dan mempertajam kesenjangan sosial, membawa Eropa ke ambang instabilitas politik.
Adanya krisis keuangan yang terjadi di Eropa ini tidak hanya tercermin dari angka-angka di layar saja, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Dampaknya dapat kita lihat dari beberapa target SDGs. Pertama, ada SDG 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, di mana krisis menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan banyak UMKM terpaksa menutup usaha mereka. Yang kedua, ada SDG 10 mengenai mengurangi ketimpangan, karena tekanan ekonomi membuat jurang sosial semakin lebar. Kelompok rentan menjadi semakin terpukul dibandingkan mereka yang memiliki akses dan sumber daya yang lebih besar. Yang ketiga ada SDG 16, yaitu mengenai institusi kuat dan stabilitas, di mana krisis keuangan ini dapat memicu menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Melalui semua ini, kita dapat melihat bahwa krisis keuangan bukan sekedar persoalan ekonomi, tetapi isu kemanusiaan ini yang mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan sosial secara luas. Kesimpulan dari Eurozone krisis ini menunjukkan bahwa kekuatan sebuah negara itu tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya ekonomi, tetapi oleh kemampuan mengelola keuangan secara disiplin dan transparan. Nah, krisis yang menimpa beberapa negara seperti Yunani, Portugal, Irlandia, Spanyol, dan Italia memperlihatkan bagaimana defisit berkepanjangan, utang publik yang tidak terkendali, serta kebijakan fiskal yang tidak hati-hati dapat memicu efek domino ke seluruh kawasan, bahkan menguncang ekonomi global. Pelajarannya sangat jelas, yaitu stabilitas fiskal adalah fondasi pembangunan jangka panjang. Tanpa tata kelola anggaran yang akuntabel, negara itu akan rentan mengalami ketidakstabilan sosial politik, bahkan krisis kepercayaan publik. Nah, bagi Indonesia, krisis ini mungkin menjadi pengingat bahwa pengawasan fiskal, reformasi pajak, dan transparansi dalam pengelolaan utang negara sangat penting untuk mencegah krisis serupa di masa depan. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Ekonomi stabil, masyarakat sejahtera. Mari belajar dari sejarah. Terima kasih.